Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah Sejarah Asia Timur dengan materi Jepang dan kawasan Asia Pasifik atau Indonesia yang beranggotakan saya Yulian Gusmita, Wira Yusna Putri, dan Nesti Amelia akan memaparkan sebuah film yang berjudul The Thin Red Line yang dilandasi jurnal pendidikan dan sejarah. Film The Thin Red Line 1998. Kisah ini menggambarkan awal rentetan kekalahan Jepang pada tahun 1942 sampai tahun 1945, yang mana semua kejadian ini menjadi titik balik dan menjadi bagian dari alasan Indonesia merdeka. Halo sobat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya masih dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Satu lagi film yang sangat sulit untuk dilewatkan, karena walaupun rilis pada tahun 98, tapi film ini sangat memorable dan sangat layak untuk ditonton bagi para pecinta film sejarah peperangan. Diadaptasi dari sebuah novel karya James Joyce pada tahun 1962, mengangkat kisah nyata pertempuran Guadalcanal, yaitu sebuah pulau yang cukup berdekatan dengan negara Indonesia, yang terjadi antara pihak Amerika yang memutuskan untuk melakukan perang terbuka dan invasi besar-besaran kepada Jepang, dan misi ini menjadi titik balik kemunduran dominasi kekuatan Jepang di wilayah Pasifik, serta menjadi alasan kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari film The Thin Red Line. What's this war in the heart of nature? Why does nature vie with itself? Film ini berlatar pada akhir tahun 1942 di sebuah pulau terpencil yang berada di gugusan Kepulauan Solomon dan berada di sebelah timur Indonesia, di mana saat itu terlihat dua orang tentara Amerika bernama Private Sweet dan Private Hawk yang memutuskan untuk mangkir dari sebuah misi yang diberikan pada mereka. Karena saat itu pihak Amerika sedang gencar melakukan misi-misi penting di wilayah Pasifik. Setelah armada mereka di Pearl Harbor mendapatkan serangan mendadak dari pihak Jepang, termasuk menempatkan prajurit-prajurit Amerika di pulau-pulau strategis yang berada di gugusan Kepulauan Solomon dan merupakan jalur perlintasan penting antara Amerika dengan Australia. Tapi setelah beberapa minggu kemudian, akhirnya mereka berdua ditemukan dan dijemput oleh kapal patroli Amerika yang berhasil mendapatkan informasi tentang mangkirnya dua prajurit tersebut. Hingga selanjutnya mereka ditangkap dan diancam untuk diberikan hukuman. Atas perbuatan mangkirnya mereka berdua kemudian dikurung. Walaupun tak lama kemudian, seorang sersan bernama Wells memberikan kesempatan kepada Private Sweet untuk ikut bergabung bersamanya dalam pasukan kompisi Batalion 1 Infanteri untuk menjadi petugas medis. Tanpa bisa menolak, akhirnya Private Sweet menerima tawaran itu. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari kemudian, mereka kini telah bergabung ke dalam kapal perang yang membawa ribuan infanteri angkatan darat untuk dikirim ke sebuah pulau bernama Pulau Guadalcanal. Mereka ditugaskan untuk menyisir dan mengamankan pulau itu secara keseluruhan. Setelah sebelumnya pasukan marinir Amerika juga telah berhasil mengamankan pendaratan. Di sana mereka dipimpin oleh seorang brigadir jenderal bernama Quintard yang diperankan oleh John Travolta. Jenderal Quintard mempercayakan misi ini kepada seorang letnan kolonel bernama Gordon Tall. Dia dituntut supaya berhasil merebut pangkalan udara Jepang di pulau itu, yang sebelumnya digunakan oleh pihak Jepang dalam upaya mereka menetralisir jalur perlintasan sekutu antara Amerika dengan Australia di wilayah Pasifik Selatan. Dan ini merupakan misi perang terakhir Letkol Gordon untuk bisa memantapkan pangkat karirnya sebelum dia pensiun. Maka atas hal itu pula kali ini dia sangat berambisi untuk menyerbu Pulau Guadalcanal secara all out tanpa kegagalan. I just can't help but dance here, Sergeant. Well, I know them two guys said they didn't catch no air raid last time they made this. Setelah mendapatkan perintah, akhirnya semua pasukan Angkatan Darat Amerika diturunkan menggunakan bot pengangkut pasukan menuju bibir pantai Pulau Guadalcanal. Ketegangan dan kepanikan sangat terlihat dalam diri semua pasukan, yang kebanyakan terdiri dari pemuda polos wajib militer. Pendaratan itu berhasil dilakukan tanpa kesulitan yang berarti, karena memang menurut informasi, pasukan Jepang di pulau itu hanya mengandalkan basis-basis persembunyian di tempat-tempat strategis, tanpa dukungan angkatan udara ataupun armada laut mereka.
Pasukan infanteri Amerika saat itu dipimpin oleh seorang kapten bernama James Peros. Dia merupakan sosok yang bijaksana dan selalu berpikir rasional demi bisa menjaga semua anak buahnya. Mereka pun mulai bergerak memasuki pedalaman Pulau Guadalcanal. Tak jarang pasukan Amerika bertemu dengan para penduduk lokal di sana, yang seakan sudah tak peduli dengan situasi mencekam di pulau yang merupakan tanah kelahiran mereka. Sebagai pasukan perintis, mereka terus bergerak dan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk menyisir dan mengamankan wilayah terdepan di pulau itu. Selanjutnya, Lieutenant Gordon memerintahkan pasukannya untuk bergerak ke sebuah pegunungan bernama Pegunungan Austin. Karena memang sebelumnya mereka mendapatkan informasi bahwa di sana merupakan basis pertahanan utama pasukan Jepang untuk mencegat dan menumpas habis pasukan Angkatan Darat Amerika yang berusaha masuk lebih jauh ke pulau itu. Karena jika diibaratkan, pegunungan itu merupakan sebuah gerbang untuk bisa memasuki wilayah strategis Guadalcanal. Terlebih, tempat itu sangat cocok untuk dijadikan wilayah pertahanan, yang merupakan pegunungan curam dengan dipenuhi padang ilalang terbuka. Pasukan Amerika terlihat kesulitan saat mulai mendaki pegunungan itu, ditambah perasaan was-was akan keberadaan musuh yang mungkin bersembunyi di tempat tak terduga. Hingga untuk pertama kalinya, sebuah perintah diberikan oleh seorang letnan bernama Letnan White untuk menyuruh dua anak buahnya memantau situasi yang berada di depan mereka. Semuanya sontak terkejut saat melihat kedua pasukan itu gugur seketika karena menjadi sasaran tembak sniper musuh yang entah berada di mana. Kemudian dari sana Kapten Steros memerintahkan semua anak buahnya untuk bergerak perlahan secara diam-diam supaya bisa mendekati basis pertahanan musuh. Mereka terus merangkak lebih jauh tanpa ada kendala apapun dan berpikir bahwa pasukan Jepang telah mundur dari sarang pertahanan mereka. Tapi di luar dugaan saat pasukan Amerika memutuskan untuk bergerak frontal ke arah depan, tiba-tiba mereka diserang secara brutal oleh pasukan Jepang yang masih bersembunyi di dalam bunker rahasia di atas pegunungan itu. Dari sana Kapten Steros kembali memerintahkan semua peleton di garis depan untuk kembali mundur dan turun dari punggung bukit itu. Tapi di saat yang sama Lieutenant Gordon yang berada di garis belakang menghubunginya lewat radio dan memprotes tindakan Kapten Steros karena dia menginginkan Kapten Steros untuk menggerakkan semua pasukannya secara all out, memasuki punggung bukit dan menyerbu bunker persembunyian pasukan Jepang. Walaupun perintah itu diabaikan, karena Kapten Steros tak ingin mengorbankan anak buahnya untuk mati sia-sia. Mendengar jawaban itu, Lieutenant Gordon menilai semua ini sebagai tindakan pengecut, hingga dia memutuskan untuk maju ke garis depan dan bergabung dengan pasukan Kapten Steros, karena memang saat itu dia sangat berambisi untuk memenangkan perang ini, demi pangkat dan karirnya sendiri. I don't think that you fully understand what's going on. What the hell do you make two squads? Now attack, Steros! That's a direct order! Kekacauan dan kepanikan terlihat dalam situasi mencekam itu. Pasukan Amerika mengalami stres dan gangguan psikologi. Bahkan ada beberapa yang tiba-tiba mengalami gangguan mental seperti orang gila, akibat merasakan ketakutan yang sangat mendalam. Karena memang sebagian besar pasukan Amerika sebetulnya tak mau berada dalam situasi peperangan ini. Namun mereka terpaksa harus turun ke medan perang demi membela tanah air mereka sendiri. Termasuk seorang prajurit bernama Jack Bell, yang rela meninggalkan wanitanya saat dia terpilih menjadi prajurit wajib militer. Situasi kepanikan dan ketakutan masih terus terjadi di kubu pasukan Amerika. Bahkan tak jarang mereka melakukan kesalahan sendiri karena tak bisa mengontrol rasa panik mereka. Termasuk seorang sersan bernama William Gage yang harus gugur oleh granatnya sendiri. Hingga singkat cerita, setelah beberapa jam berlalu, saat ini Lieutenant Gordon telah berhasil bergabung dengan pasukan Kapten Steros yang sedang bersembunyi di sebuah lembah. Sore itu dia memarahi Kapten Steros yang dianggap buang-buang waktu dan tak melakukan aksi apapun. Hingga saat melihat situasi itu, akhirnya 6 orang prajurit berinisiatif untuk melakukan pengintaian ke atas bukit demi bisa mendapatkan informasi titik-titik posisi pertahanan pasukan Jepang. Tim itu dipimpin oleh Private Bell, lalu bersama 6 orang prajurit lainnya, dia pun berangkat melakukan misi ini.
Secara senyap mereka terus bergerak di balik padang ilalang dan berusaha untuk tak melakukan kesalahan sedikit pun. Hingga akhirnya mereka berhasil sampai ke punggung bukit, yang menjadi posisi terdekat mereka untuk melihat posisi musuh. Tapi dari sinilah permasalahan terjadi, karena tak ada yang bersedia untuk bergerak lebih dekat. Hingga dari sana Private Bell memutuskan untuk pergi sendirian, demi melihat posisi bunker-bunker utama pasukan Jepang, yang dilengkapi dengan senapan mesin dan artileri. Dengan susah payah, akhirnya Bell berhasil melihat dengan jelas basis pertahanan musuh yang selama ini menyulitkan pasukan Amerika. Dengan segera, dia kembali mundur untuk menghampiri timnya, kemudian melaporkan informasi berharga itu kepada atasannya. Atas informasi itu pula, Red Gordon memutuskan untuk kembali membentuk sebuah tim khusus yang ditugaskan menyerang bunker-bunker itu esok pagi. Gagasan ambisius itu terpaksa dia lakukan, demi ambisinya untuk mempersingkat waktu penaklukan bukit tersebut. Terlebih saat ini semua pasukan Amerika yang berada di garis depan perbukitan itu, mulai mengalami dehidrasi akibat kehabisan air minum. Karena di atas bukit gersang itu, mereka tak pernah menemukan sumber air yang bisa dikonsumsi. You'll see plenty more of those where we're going! Look at that, some enemy fire, too! Well, you get the water, don't worry about water. Malam itu, pasukan Amerika beristirahat dan tidur di balik rimbunnya ilalang. Mereka sudah tak memikirkan untuk takut pada bintang yang mungkin bisa melukainya. Karena kengerian itu membuat sebagian besar prajurit merasa frustasi, dan hanya memikirkan untuk bisa kembali pulang. Hingga keesokan harinya di pagi itu, Red Gordon kembali memaksa pasukannya bersiap-siap untuk bertempur. Dia pun segera membentuk tim khusus yang akan dikirim untuk melakukan misi penting dan sangat spekulatif, untuk mengepung bunker pasukan Jepang yang menjadi sarang utama pertahanan musuh. Tim itu dipimpin oleh seorang kapten bernama John Gaff, dan diikuti oleh 6 prajurit yang ditunjuk untuk ikut dalam misi berbahaya ini, termasuk Private Tweed, Jack Bell, serta 4 prajurit lainnya yang terpaksa diikutkan oleh Red Gordon. Di pagi itu, Kapten John Gaff segera membawa timnya untuk menaiki bukit curam itu secara diam-diam. Medan yang terjal serta cuaca panas yang ekstrim membuat mereka kelelahan setengah mati. Terlebih saat itu mereka sudah tak mempunyai persediaan air minum. Hingga akhirnya mereka saat ini berhasil sampai ke puncak bukit yang dipenuhi bebatuan dan bunker basis pertahanan pasukan Jepang. Dari sana, Kapten John Gaff meminta rekannya untuk menghubungi Angkatan Udara Amerika supaya memberikan bantuan serangannya dari udara. Dengan segera dia memetakan titik koordinat yang menjadi posisi bunker-bunker Jepang tersebut. Dan tak lama kemudian, dentuman-dentuman bom diluncurkan dari pesawat Angkatan Udara yang 90% berhasil mengenai target sesuai permintaan mereka. Left 25, Uncle Victor 1. Left 25. Kapten John Gaff langsung memerintahkan anak buahnya supaya maju dan melakukan penyergapan. Walaupun di saat yang sama, ternyata para pasukan Jepang berdatangan secara serentak untuk menyerang mereka. Dan nyatanya mereka tak terkena dampak pengeboman, karena bersembunyi di dalam bunker di bawah bebatuan itu. Situasi itu membuat tim Kapten John Gaff merasa panik, tapi ternyata kondisi pasukan Jepang jauh lebih memprihatinkan karena mereka mengalami kelaparan, kekurangan gizi, serta kehabisan amunisi akibat terhentinya suplai logistik. Hingga dari sana Kapten John Gaff bersama timnya berhasil melumpuhkan semua pasukan Jepang yang memutuskan menyerah karena selama ini sudah tak kuat lagi untuk bertahan di dalam bunker itu. Kemudian setelah situasi dianggap aman, Kapten John Gaff memberikan tanda kepada pasukan lainnya untuk bergerak maju dan menyisir sisa-sisa pasukan Jepang yang masih bersembunyi. Keberhasilan itu menjadi titik balik pasukan Amerika untuk terus melancarkan misinya, yaitu merebut pangkalan udara Jepang, yang selama ini dianggap menjadi ancaman dan penghambat jalur sekutu di wilayah Pasifik Selatan. Misi itu pun terlihat sangat mudah dilakukan, karena di saat itu pula sebagian pasukan Jepang dalam kondisi yang sangat mengenaskan, dan mereka memilih untuk menyerah kepada musuh tanpa perlawanan yang berarti. Who's killing us? Where's it come from? Some of them. It's very evil.
Atas kesuksesan itu, Letkol Gordon memberikan hadiah kepada semua pasukan perintis yang berhasil melakukan misi ini. Mereka diberikan waktu liburan selama 1 minggu, dan dijamu dengan berbagai minuman mewah, yang berhasil didatangkan oleh pesawat-pesawat membawa logistik lewat pangkalan udara baru mereka. It's like being alone. Stood on the shores of a new world. You live inside me now. Days like years. Tapi ironisnya, di saat yang sama Letkol Gordon juga memutuskan untuk memberhentikan Kapten Steros, yang selama ini dianggap sebagai kapten yang kurang produktif, karena dia lebih menggunakan perasaan hati nurani dalam peperangan. It's a hard thing to do. Lieutenant Ben, take over for you. Setelah 1 minggu berlalu, para pasukan perintis Angkatan Darat Amerika kembali ditugaskan untuk melakukan misi selanjutnya, yaitu bergerak maju ke semua wilayah pulau untuk menyisir semua tempat yang berpotensi masih terdapat kelompok-kelompok pasukan Jepang yang masih bertahan. Mereka terus bergerak ke arah utara untuk menyusuri Sungai Lunga, berjarak sekitar 9 km dan berada di sebelah barat pangkalan udara Amerika, yang kini diberi nama Lapangan Udara Henderson. Saat itu, pasukan infanteri perintis dipimpin oleh seorang kapten baru yang bernama Kapten Ben, dan ternyata naluri kepemimpinannya lebih jelek daripada mantan kapten mereka yaitu Kapten Steros. Terlebih kurangnya pengalaman atas pertempuran yang terjadi di Guadalcanal, berupa hutan belantara tropis yang menjadi alasan pasukan Jepang melakukan taktik gerilya. Saat itu Kapten Ben yang terlihat kebingungan memutuskan untuk memerintahkan 2 orang prajurit bernama Combs dan Five untuk menjadi relawan demi mencari informasi kekuatan pasukan Jepang di depan mereka. I think that's up to me to judge. Tapi di saat yang sama prajurit Tweed juga memutuskan untuk menemani mereka, karena dia merasa perintah itu terlalu riskan untuk dilakukan oleh hanya 2 orang. Dengan segera mereka pun berangkat bergerak maju ke depan, menyusuri tepian Sungai Lunga, dan berharap mereka tak pernah bertemu dengan pasukan Jepang. Tapi setelah sekian jauh mereka berjalan, tiba-tiba mereka melihat rombongan pasukan Jepang yang ternyata mereka merupakan pasukan bantuan baru yang berhasil dikirim ke pulau itu. Melihat jumlah musuh yang begitu banyak, mereka pun sepakat untuk melarikan diri dan kembali mundur untuk bergabung dengan pasukan inti. Tapi di saat yang sama, ternyata pergerakan Combs berhasil diketahui oleh musuh, dan seketika dia terkena tembakan di kakinya. Situasi kacau itu membuat Tweed dan Five merasakan kebingungan. Mereka tak tahu apakah harus meninggalkan rekannya untuk melarikan diri, atau menyelamatkannya dengan resiko yang lebih besar. Hingga kemudian Tweed membuat gagasan spekulatif yaitu menyuruh Five untuk melarikan diri, dan memberikan informasi ini kepada pasukan inti. Sementara dia berusaha menyelamatkan Combs dengan cara mengalihkan perhatian musuh. Di dalam hutan belantara itu akhirnya Tweed sejenak berhenti. Dia meminta Combs untuk berenang mengapung mengikuti arus sungai. Sementara dia sendiri akan pergi untuk mengalihkan perhatian pasukan Jepang yang terus mengejarnya. Rencana itu berhasil. Combs bisa meloloskan diri dengan cara berenang di atas sungai. Tapi kejadian nahas justru terjadi pada prajurit Tweed, yang saat itu berhasil dikepung oleh pasukan Jepang. Hingga tiba-tiba dia melakukan tindakan di luar dugaan, karena dia menolak untuk menyerah dan memilih untuk mati di tempat itu. Di tempat lain, informasi keberadaan pasukan Jepang itu berhasil disampaikan oleh Five kepada pasukan inti. Hingga singkat cerita, pasukan Amerika berhasil melumpuhkan pasukan bantuan Jepang. Kemudian di tempat itu pula, mereka menemukan jasad prajurit Tweed yang telah gugur. Dan mereka memutuskan untuk menguburkannya di hutan itu. Hal itu benar-benar membuat Sersan Wells merasakan kesedihan yang mendalam, karena dia yang meminta prajurit Tweed terlibat dalam perang ini. Walaupun semua ini mungkin sudah menjadi resiko dan takdir bagi semua prajurit, yang bisa gugur kapanpun di medan perang. Hingga singkat cerita, setelah beberapa bulan kemudian, saat ini pasukan Amerika benar-benar telah berhasil menguasai Pulau Guadalcanal. Di pagi itu semua pasukan perintis yang masih selamat diberikan briefing oleh kapten baru mereka, yang bernama Kapten Charles. Glance from your eyes. Find something that's his. Di hari itu mereka secara resmi akan meninggalkan pulau itu, dan diperintahkan kembali untuk menaiki kapal-kapal perang serta kapal pengangkut pasukan. Karena faktanya, semua pasukan yang tersisa dan masih hidup tersebut, kini akan kembali dikirimkan ke pulau lainnya, yang diperkirakan akan menuju Pulau Saipan, untuk mengulangi sebuah misi, seperti yang telah mereka lakukan di Pulau Guadalcanal. Hingga dengan ini pula, film ini akhirnya tamat. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam alur film kali ini. Semoga bisa menghibur sobat semuanya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan alur singkat dari film The Thin Red Line. The Thin Red Line ini diadaptasi dari novel James Jones yang keluar pada 1962. The Thin Red Line ini menceritakan tentang perebutan pulau di masa Perang Dunia II. Pada masa Perang Dunia II di tahun 1943, pasukan Amerika yang berada di Pulau Guadalcanal kalah dari pasukan Jepang.
Kekalahan itu pun membuat khawatir karena pulau itu adalah area strategis untuk peperangan. Wilayah itu tengah diperebutkan dengan Jepang yang akan menggunakannya untuk melanggengkan kekuasaan di wilayah Pasifik. Sekelompok anak muda Angkatan Darat Amerika akhirnya ditentangkan untuk membantu pihak Amerika dalam memperebutkan wilayah tersebut. Peperangan ini bukanlah peperangan yang mudah karena terlebih juga Jepang sudah menguasai area itu terlebih dahulu, dan Jepang juga sudah memiliki beberapa strategi perang. Para tentara Amerika itu juga harus beradaptasi dengan penduduk lokal agar bisa leluasa berada di pulau itu. Dengan peperangan yang sengit Jepang melawan Jepang, pada akhirnya tentara Amerika itu berhasil mendesak Jepang untuk mundur atau kalah dari peperangan ini. Dikarenakan Jepang sudah terdesak dan juga mereka tidak bisa bertahan lama di dalam bunker yang sudah dibuat oleh Jepang, akhirnya Jepang mengakui kekalahannya dan mundur dari pulau Guadalcanal itu, dan akhirnya tentara Amerika itu berhasil menguasai pulau tersebut. Sekian alur singkat dari film The Thin Red Line. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep yang melandasi interaksi Jepang dan kawasan Asia Pasifik atau Indonesia. Menurut Singarimbun dan Effendi, konsep adalah sebuah istilah atau definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak atau abstraksi suatu kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi objek. Interaksi adalah satu pertalian sosial antara individu sedemikian rupa sehingga individu yang bersangkutan saling mempengaruhi satu sama lain menurut Chaplin 2011. Konsep dari film The Thin Red Line yaitu konflik dan peperangan. Konflik, mengutip dari Fuad dan Maskanah, konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan karena adanya perbedaan kondisi sosial, budaya, nilai, status, dan kekuasaan, di mana masing-masing pihak memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam. Selanjutnya itu peperangan. Menurut Kusumajaya, seperti yang dikutip oleh Haryo Mataram, perang adalah suatu keadaan di mana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan suatu pernyataan niat salah satu pihak lainnya. Konflik dan peperangan menjadi konsep dari film The Thin Red Line ini karena dilandasi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, keberhasilan Jepang pasca restorasi Meiji membuat Jepang ingin bersaing dengan negara-negara barat dan dalam segala hal, bahkan juga dalam mencari daerah kekuasaan. Kami mengutip pada Rosidi 1981. Selanjutnya itu Jepang pada awal tahun 1942 telah berhasil menduduki hampir seluruh Asia Tenggara, bahkan juga Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda. Kami mengutipnya dari Noto Susanto dan Posponegoro tahun 2008. Selanjutnya, Jepang berusaha melakukan mobilisasi dan pengendalian dalam berbagai bidang pada rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia berusaha diorganisasikan, dikerahkan agar kooperatif terhadap kemenangan Perang Asia Timur Raya. Kami mengutip dari Rikli tahun 1989. Itulah kutipan dari para ahli yang kami ambil yang menjelaskan tentang bagaimana konsep dari film The Thin Red Line ini. Baiklah, saya Widya Isna Putri sebagai pemateri terakhir atau pemateri ketiga, yang di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam film The Thin Red Line 1998. Yang pertama yaitu ada nilai pengorbanan diri atau cinta tanah air, yang dimana prajurit Amerika ini berjuang untuk merebut pulau Guadalcanal dari pasukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Yang kedua adalah nilai kerjasama, yang dimana dalam film ini menggambarkan nilai-nilai sosial seperti persatuan, persaudaraan, dan perjuangan melawan penjajahan. Yang ketiga adalah nilai pendekatan filosofi, yang dimana spesialis film-film filosofi di dalam film ini sangat mendalam, fotografi elemen mewah, dan dialog internal dengan banyaknya karakter. Dimana menggunakan film ini menguraikan gagasan bahwa semua manusia memiliki jiwa yang sama dan merupakan bagian dari alam. Selanjutnya adalah beberapa hal yang dapat diambil dari film The Thin Red Line 1998, yaitu pengetahuan akan sejarah dari film tersebut, yaitu memiliki dampak pada persepsi
reaksi dan pemahaman audiens tentang peristiwa tersebut, di mana film ini menjelaskan peristiwa sejarah antara Jepang dan Amerika Serikat. Yang kedua adalah teknologi atau aktor, yang dimana film ini dikenal visual yang memukau. Pendekatannya akan filosofi tadi terhadap perang dan pemeran yang kuat dari para aktor terkenal. Film ini juga menggambarkan konflik di Guadalcanal dalam Perang Dunia Kedua. Beberapa ulasan menyebutkan sebagai salah satu film perang terbaik Avo Livers Now, dan menganggapnya lebih tinggi daripada Saving Private Ryan karena ekspoliasi terhadap konsep perang dan pemeriksaan kawasan dalam perang. Dengan latar belakang tersebut, The Dark Red Line 1998 dapat dianggap memiliki nilai yang kompleks, di mana visualnya itu dapat atau memukau, dan pendekatan filosofi yang mendalam terhadap perang. Beberapa orang mungkin menemukan film ini membosankan, sementara lainnya menganggapnya sebagai karya seni yang luar biasa. Terima kasih.